Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Faris di FUGK Review. Kali ini gue mau unboxing, nggak unboxing sih karena boxnya udah gue keluar, sepatunya udah gue keluarin. Jadi ini sepatunya gue mau preview salah satu sepatu keluaran Adidas. Sebenarnya ini bukan sepatu baru, maksudnya bukan keluaran baru, tapi ini sepatu yang rilis di akhir tahun 2019. Ya, dia di akhir 2019 pas perpindahan dari Adidas Predator 19 series ke Adidas Predator 20 series. Ya, ini sepatunya. Jadi ini adalah Adidas Predator 19.1 ADV. ADV itu singkatan dari Advance atau apa ya, ya gitulah, Advance sih kalau yang gue baca dari artikel yang ada. Dia untuk siluetnya ini bentuknya tetap pakai dari Adidas Predator 19.1, cuman yang ngebedain yaitu di model ininya ya, di bagian toe boxnya, di bagian depan ini dia mengambil dari Adidas Predator Mania. Modelnya ngambil nyontoh dari Adidas Predator Mania. Terus juga untuk sepatu ini dia berbahan kulit. Oke, untuk harganya ini retail di Inggris, harga retail normalnya itu di Inggris sekitar 180 pound sterling. Untuk di Indonesia sepatu ini nggak masuk ke toko-toko resmi Adidas yang ada di Indonesia ya. Jadi kalau lo mau cari sepatu ini di Indonesia ya agak susah. Jadi jalan satu-satunya ya antara lo beli di luar negeri atau beli online gitu kan. Jadi ini sepatunya. Nanti yang mau gue bahas itu dari si sepatunya ini sendiri, bahannya seperti apa, outsole-nya seperti apa, innernya seperti apa. Oke, sekarang yang mau gue mulai itu pembahasan dari si bahannya. Yang tadi gue udah jelasin, bentuknya ini dia ngambil dari model Adidas Predator Mania untuk yang kayak striking element yang sebelah sini. Tapi kalau gue lihat di sini itu dia memang agak sedikit kayak bentuk karet, tapi sebenarnya ini bukan karet. Ini tuh kayak tempelan biasa aja. Bisa dibilang karet tapi mungkin tipis banget. Jadi kayak hampir kayak stiker yang ditempelin gitu di bagian upper sebelah sini. Tapi dia modelnya tetap kayak ada gerigi-geriginya, itu tetap ada. Nah, bedanya sama yang 19 plus yang laceless, ada yang warna hitam, itu dia di striking elemennya ini dia bener-bener karet. Nah, kalau ini hampir kayak stiker sih, karena memang ini memang bahan kasar tapi sangat tipis gitu loh, sangat tipis. Bisa dibilang sih hampir mirip-mirip stiker. Jadi cuman kayak tempelan gitu doang. Terus untuk bahannya ini dia pakai kalea. Untuk di bagian depan, bahan kaleanya itu bisa dimulai dari sebelah sini, ini ke depan sampai kalau lu bisa dilihat di bagian dalam sepatunya ini, dia kaleanya itu ada di sebelah sini. Nah, di sini di tengah ini kayak ada sambungan gitu. Ada sambungannya antara si kalea sama si control skinnya. Jadi kalau misalnya lu pegang di bagian sini, dia nggak kayak ada padding di dalamnya. Kalau ini nggak akan langsung ke kulit aja. Jadi sampai sini, terus ke belakang dia control skin. Untuk bagian kolarnya dia pakai prime knit, kolarnya warna putih. Tapi yang keren menurut gua pas kolarnya regangin seperti ini, dia ada warna merah gitu di dalamnya. Oke, terus untuk central lacing sistemnya masih sentral, masih di tengah seperti Adidas Predator pada umumnya. Terus yang di bagian luar sepatu juga ada 3 stripe di sebelah sini. Dia berbahan rubber yang ditempel ke bagian bodi.
Terus untuk heel counter, dia punya external heel counter, ada di sebelah sini dengan logo Predator yang di emboss. Logo Predator yang di emboss di sebelah sini. Terus bagian di dalam inner sepatunya ya, inner sepatu dia warnanya merah. Nah, di bagian heelnya ini dia ada kayak bantalan untuk ngelindungin tumit lo di sini. Jadi untuk tumit lo tuh biar nggak naik turun, jadi untuk ngelok si tumit itu dia ada kasih bantalan di sini juga, dan untuk meminimalisir blister juga sih dari Adidas dikasihin bantalan seperti ini. Terus di bagian dalam sebelah sini juga dia ada branding Predatornya, dan di bagian sini dia ada tulisan Prime Knit. Jadi memang untuk menunjukkan bahwa bahan dari si collar ini berbahan Prime Knit, ada di sebelah sini. Terus di bagian tab belakang dia ada logo Adidasnya di sebelah sini. Oh ya, lupa juga di bagian dalam sini dia ada tulisan Control Skin, yaitu yang menunjukkan bahwa emang Adidas ini uppernya dia menggunakan teknologi Control Skin di luar dari yang kaleanya ya, di luar dari yang kaleanya di bagian midfootnya itu dia pakai Control Skin. Terus di bagian outsole-nya masih mirip banget dengan Predator 18.1 sama Predator 19.1, karena memang ini satu bisa dibilang common parts-nya dari si Adidas, cuman yang ngebedain hanya warnanya aja. Nah, di sini untuk bagian outsole-nya dia dilapisin kayak krum warna merah gitu lapisannya. Tapi kalau misalnya menurut dari keterangan dari yang dikasih tahu sama Adidas, yang ditulis sama Adidas, bahwa yang warna merahnya ini nanti lama-kelamaan juga bakalan luntur ya. Namanya juga cuman finishing chrome aja gitu kan, bukan memang chrome asli, chrome enggak. Dia cuman finishing aja. Jadi sudah dinotis dia sama Adidas kalau warna merahnya ini lama-kelamaan kalau misalnya dipakai itu akan memudar gitu. Dan untuk outsole-nya dia lumayan fleksibel. Dia plastik one piece ya. One piece apa two piece ya? Sorry. One piece sih kayaknya. One piece. Two piece deng. Yang putih di dalam sama merah. Jadi putih sama merah ini kayaknya beda ini ya. Beda lapisan. Jadi kayak putih dulu terus baru ditutupin sama yang lapisan merah, kayaknya sih gitu. Terus untuk masalah sizing, ini sepatu ini size-nya size 41 1/3, yang kalau lo bisa lihat ini size Adidas ya. Di sini ada 7,5 itu size UK. Ya, ini 7,5 itu size UK, sentimeternya itu di 260 atau 26 cm. Ini milimeter. Terus untuk size euronya di 41 1/3. Jadi ini 41 1/3, panjang sepatu ini di 26 cm. Untuk fittingnya ini menurut gua pribadi, buat kaki yang agak wide, itu di awal-awalnya agak sempit ya. Awal-awal lu beli sepatu ini baru itu agak sempit, cuman nanti lama-kelamaan karena depannya ini dia pakai kalea, nggak perlu waktu lama sih menurut gue dia bakalan melar ngikutin bentuk kaki lu sih. Jadi kalau dari gue pribadi saran kaki gue itu agak sedikit wide, walaupun nggak kaki bebek banget. Gue pakai ini tetap di 41 1/3 atau di 26 cm. Itu udah pas enaknya. Mau sintetis, gue punya yang sintetis juga yang 18.1 pernah pakai, itu 41 1/3 pas. Nah ini Lea untuk bahan kalea kemungkinan akan lebih nyaman gitu loh pakai 41 1/3, karena nanti si bahan kaleanya ini akan ngikutin bentuk kaki lu sendiri gitu kan. Nah untuk beratnya ini nanti akan gue timbang beratnya berapa, nanti mungkin gambarnya akan gue masukin di akhir video. Terus juga buat on fitnya nanti akan gue kasih lihat videonya.
on fitnya seperti apa pakai si sepatu ini. Yang jelas memang untuk Adidas yang sintetis itu memang lumayan nyaman buat gua, tapi karena ini Lea mungkin akan lebih nyaman. Oke, mungkin itu aja sih sedikit preview dari gua tentang si Adidas Predator 19.1 ADV ini. Kalau misalnya memang ada saran atau apa bisa langsung tulis di komen, dan terima kasih buat waktunya udah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, ini on fit dari Adidas Predator 19.1 ADV ya. Kalau untuk kenyamanan sih gua nyaman banget ngerasanya. Ada sedikit perbedaan dari sepatu ini sama seri Adidas Predator 19.1 yang biasa, yang apa namanya, yang sintetis atau yang bukan Kalea. Itu bedanya ada di toe box yang jelas. Karena kalau misalnya gue pakai yang seri biasa, awal-awal di toe box ini itu sakit di sebelah sini ya. Karena kaki gue agak sedikit wide, jadi di sebelah sini gue ngerasa sakit kalau untuk pakai yang Adidas seri biasa. Tapi kalau untuk yang Lea, yang ini karena depannya Kalea, depan ini udah langsung plek, pas banget. Jadi emang kaki pinggiran gue ini nggak sakit, terus juga nggak terlalu longgar. Terus untuk di bagian depan, di bagian jempol ini pas banget sama jempol gue. Jadi nggak ada space sama sekali di bagian depan, dan ini kaki gue nggak nekuk ya, jari gue nggak nekuk, jadi enak. Terus yang yang keren lagi, kalau misalnya ini gue kasih lihat di sebelah sini, ini di bagian prime knitnya, di bagian collarnya ini, karena memang dipakai terus dia jadi melar di tengah-tengahnya ini, dia ada kayak aksen warna-warna merah. Keren sih kalau menurut gue gitu loh. Terus sampai ke bagian collar dalam sini juga seperti itu ya, ada aksen warna merah di tengah-tengah. Terus untuk outsole, kalau misalnya kita lihat itu keren sih, apalagi buat di foto ya. Ini fotoable banget. Jadi emang untuk di foto kayak memang sepatu putih itu cantik gitu di foto, tapi kalau untuk bersihinnya mampus kita. Oke, apalagi kulit warna putih, wassalam. Dan kalau lu beli sepatu ini siap-siap ya di prime knitnya ini, karena ini prime knit ini warna putih, terus lu main kotor-kotoran, ya siap-siap aja. Oke, sekian aja untuk on fitnya. Thank you.